Jadi kita bisa lihat dari jawaban-jawaban orang tersebut. Terus dia jawab waktu itu, oh iya ada pergumulan waktu itu COVID, terus habis itu putus dan lain-lain. Nah dari situ aku bisa lihat dari cara dia jawab, dari cara dia cerita, aku bisa ngerti karakternya tuh ternyata gimana. Apakah waktu dia bilang putus dia menjelek-jelekan pasangan mantan pasangannya? Nah itu kelihatan dari situ. Oh orang ini ternyata kalau udah berlalu tuh dijelek-jelekin terus atau diungkit-ungkit terus. Dari situ kita bisa lihat. Terus topik yang harus dibahas tentang karakter satu, kedua tentang keluarga. Kamu di keluarga gimana? Deket nggak sama papa mama? Nah, pertanyaan sesimpel itu aja kita bisa gali terus. Orang itu kayak gimana? Oh, aku nggak punya bapak. Nggak punya bapak tuh maksudnya gimana? Aku udah anggap bapakku nggak ada. Oh, dari situ kita tahu orangnya pendendam, misalnya gitu. Nah, itu kayak gitu-gitu kita bisa gali. Sepinter-pinternya kita harus gali. Terus topik apa lagi? Keuangan, pekerjaan. Kamu di kerjaan gimana? Kamu biasanya sibuk apa sih kalau di kerjaan? Biasanya kerjaanmu tuh ngapain aja? Supaya kita tahu dia di kerjaan itu nganggur apa memang produktif kayak gitu. Kamu kalau di kerjaan ngapain aja? Aku nanya dulu sama Komeng. Kalau di berdoa tuh ngapain aja sih full timer pendoa itu? Apakah berdoa terus? Enggak. Dia mengerjakan banyak hal yang administratif juga gitu ya. Jadi dari situ aku ngerti. Oh iya, bukan pekerjaan yang sepele gitu loh. Bukan sebuah pekerjaan yang nganggur-nganggur. Keuangan aku juga tanya, bagaimana pendapatmu soal hutang? Aku tanya gitu, karena banyak orang terlilit hutang masuk dalam pernikahan, pasangannya kena juga, dan itu bahaya. Aku nggak mau gitu kan. Jadi aku tanya, kamu pendapatmu tentang hutang gimana? Suka ngutang nggak? Kalau menurut dia hutang nggak apa-apa, hutang kartu kredit untuk hal-hal yang konsumtif, ya nggak masalah lah. Yang penting kita bisa bayar. Nah itu sesuai nggak sama aku? Aku nggak sesuai kayak gitu. Aku nggak bisa yang kayak gitu. Kecuali kalau misalnya hutang misalnya untuk sesuatu yang produktif, misalnya hutang modal kerja atau misalnya KPR rumah. Nah kalau hutang untuk kredit mobil pun itu aku masih mempertimbangkan. Mobilnya mobil apa, harus seperti apa, cara bayarnya dia gimana, itu harus kita telah. Terus tanya lagi juga pendapat kamu soal orang kalau misalkan punya anak nanti gimana. Kamu pingin merawat anakmu atau enggak? Aku nanyain hal yang kayak gitu. Semakin kalian pendekatan, jadi kalian harus tahu kapan nih aku harus melontarkan pertanyaan ini. Sudah terlalu dalam atau masih oke untuk ditanyain? Kalau udah lebih deket, aku kayaknya pengen tanya deh, gimana menurut kamu soal ini? Gimana menurut kamu soal rumah tangga gini. Pernah satu kali kita makan di restoran, anak meja sebelah itu numpahin air. Itu aku nanya sama dia, kalau kamu di posisi orang tuanya, kamu ngapain? Dengan posisi anakmu numpahin air, kamu ngapain dia? Apa yang kamu lakukan pada anaknya? Dari situ aku tahu bagaimana caranya nanti memperlakukan anak. Terus yang perempuan, tanyakan, kamu nanti kalau berumah tangga kamu mau nggak ngurus anak, bantuin aku untuk pekerjaan rumah tangga, atau kamu cuma mau kerja pulang nggak mau ikut terlibat? Itu penting ya perempuan-perempuan, wanita-wanita, tanyakan hal-hal seperti itu, karena jangan berharap dia nantinya akan mau turun tangan kalau dari sejak awal dia memang udah bilang enggak, aku bagianku kerja, bagian istriku ya ngurusin rumah tangga, aku nggak mau bantu-bantu. Kata Komik tadi, what you see is what you get. Apa yang kamu lihat itu yang kamu dapat. Beneran. Jadi kalau kamu dari awal udah lihat kayak gitu, jangan harap dia berubah. Lebih baik kamu gak usah berharap dia berubah, cari orang lain yang memang memenuhi kriteriamu. Itu. Oke,